Bu Indi, tadi Anda sudah mendengarkan pernyataan langsung dari Dr. Eva Sridiana. Saya minta respons Anda. Baik, mungkin agak sedikit menginformasikan bahwa Kementerian Pertanian sebenarnya tidak mempunyai anggaran yang besar untuk riset ini. Jadi kami tidak mempunyai alokasi anggaran khusus untuk riset ini, sehingga apalagi untuk memproduksi massal. Kita tidak ada anggaran untuk memproduksi massal. Yang ada yang mungkin Bapak Ibu lihat sekarang itu adalah prototipe dari hasil diseminasi hasil riset kami. Jadi hanya terbatas jumlahnya, ada sebagai bagian dari diseminasi hasil riset. Kita lihat seperti itu. Jadi hanya prototipe saja. Jadi kita tidak mempunyai anggaran untuk memproduksi dan tidak punya anggaran alokasi khusus memang untuk riset ini. Jadi kalau memang kita ingin men-searching lagi untuk obat-obat antivirus yang lain, ya tentunya kami sebagai researcher sangat ingin melakukan itu. Namun karena memang alokasi anggaran itu memang tidak khusus memang untuk meriset potensi-potensi obat-obat potensi antivirus. Jadi memang yang ada di sekitar kita dulu yang kita kerjakan. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi apakah mungkin Kementan misalkan karena masih ada anggaran untuk riset begitu, kemudian dialihkan untuk membantu upaya produksi atau impor obat-obat yang memang dibutuhkan? Kita tidak memproduksi, jadi yang memproduksi adalah... Bukan, maksudnya obat-obat yang tadi Bu Eva sampaikan, yang memang benar-benar dibutuhkan dokter saat ini. Saya rasa itu bukan wewenang saya untuk menjawab, karena tentang anggaran untuk mengimpor obat-obat itu. Dan juga tentunya bukan juga wewenang Kementerian Pertanian juga untuk mengimpor obat-obat yang kaitannya dengan kesehatan manusia. Bu Indi, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ini ramai sekali di media sosial, khususnya di Twitter, ketika kemarin akhirnya Pak Mentan mengumumkan adanya soal eukaliptus ini. Waktu itu spesifik bentuknya kalung. Ada kemudian pertanyaan, ini banyak sekali dari beberapa netizen yang saya lihat di timeline Twitter begitu, yang menyatakan jangan-jangan memang ada upaya untuk menghabiskan anggaran karena kemarin sempat ada momen di mana Pak Presiden marah, ada kementerian yang ketahuan baru mengeluarkan 1, sekian persen anggaran, sehingga kementerian yang lain berusaha untuk mengeluarkan anggaran dengan cara apapun untuk tidak jadi sasaran kemarahan Presiden lagi. Salah satunya kalau Kementan dengan bikin yang basisnya eukaliptus ini. Sangat tidak benar, Mbak, karena riset ini kita mulai di akhir Maret, awal April. Kemudian kita sudah melaunchingnya itu di Mei. Jadi sudah ada 2 kali launching. Pertama launching dengan Bapak Menteri Pertanian dengan mengundang dari gugus tugas, kemudian juga mengundang dari pihak Kementerian Kesehatan. Kemudian kita launching karena ada kerjasama, ternyata ada yang lisensor yang berminat, kita lakukan lagi di tanggal 25 Mei kalau tidak salah. Nah itu sangat tidak berkaitan sama sekali dengan hal yang disebutkan tersebut. Dan tentang anggaran, kita sekali lagi saya sebutkan, ini tidak ada anggaran spesifik, tidak ada anggaran khusus untuk riset ini. Justru kami menggunakan yang ada untuk membantu untuk mengurangi paparan COVID-19 ini dengan kemampuan kami. Mungkin saya tambahkan, Mbak Sofi, kami di Kementan ketika kami punya komoditasnya, kami punya eukaliptusnya, kami punya SDM-nya, kami punya laboratoriumnya, kami punya virusnya. Nah, kalau kami tidak melakukan apa-apa, apa kata dunia, Mbak, seperti itu. Jadi inilah yang kita lakukan salah satunya dengan anggaran yang terbatas. Ini yang kita hasilkan sementara ini dengan tentunya akan kita lakukan riset-riset lebih lanjut. Jelas, riset apapun pasti kita apresiasi. Tapi kembali lagi, saya ingin bertanya kepada Bu Eva. Bu Eva, kalau tadi ini saya verbatim pernyataan Bu Indi, membantu mengurangi paparan virus. Kalau kemudian basis eukaliptus ini, apapun nanti bentuknya, dibilang sebagai antivirus, Anda sebagai seorang dokter spesialis paru keberatan tidak dengan penyebutan antivirus ini? Oh, sangat keberatan karena ini masih berupa riset ya Mbak ya. Riset yang baru dikerjakan sebatas laboratorium tadi, belum ke pasien, belum uji klinis ke pasien, belum diakui dunia. Ini masih tidak ada bedanya dengan obat-obat yang lain. Saya berharap sekelas menteri jangan sampai melontarkan kata-kata ini antivirus gitu. Karena antivirus di dunia kedokteran antivirus itu adalah?
harus berupa evidence base. Tidak bisa dikatakan sebuah obat ataupun zat itu tiba-tiba menjadi obat anti tanpa penelitian lebih lanjut. Karena dunia kedokteran ini menyangkut nyawa manusia, tidak boleh coba-coba. Walaupun ini misalnya untuk pemakaian luar. Karena orang akan berpikir dengan ini aja saya sudah sehat gitu loh. Ini lebih berbahaya lagi gitu. Nah jadi sebenarnya tolong mungkin kalau penelitiannya tinggal dijalankan, jangan sampai kalau kita kan dengarnya diproduksi massal, seakan-akan ini udah memang antivirus. Tolong kalau antivirus itu harus dokter lah gitu loh yang mengumumkan ini memang udah standar WHO gitu loh. Jadi jangan kok kayak gimana kayak dukun kita tiba-tiba ada obat nih pakai kan nggak bisa begitu dunia ini ketawain kita rakyat yang ngerti aja ketawa kok tiba-tiba itu jadi antivirus gitu. Tapi saya apresiasi kita nggak tahu obat itu apa. Mungkin ke depan ternyata riset kita ini yang akan jadi obat untuk COVID-19 ini. Saya dukung sangat-sangat kita dukung. Tapi tolong bedakan obat yang masih dalam riset dengan obat herbal dan obat yang betul-betul disebut antivirus. Demikian biar masyarakat tidak sesat. Bu Indi, kalau Bu Eva sebagai salah satu dokter merasa keberatan dengan penyebutan antivirus, akankah diganti? Memang pada sejak awal kita dalam klaim itu tidak antivirus, itu hanya untuk ya bahasa media untuk menarik lah sebenarnya seperti itu. Apalagi yang sudah kita peroleh izin edar dari. Bu, maksudnya bahasa media itu seperti apa? Saya sebagai anggota media agak apa ya? Keberatan mendengarkan suara ini karena tadi Ibu sendiri yang bilang antivirus. Iya, ya begini Bu, saya paham sekali. Saya juga seorang dokter, walaupun seorang dokter hewan, saya paham sekali, saya juga punya riset vaksin untuk hewan. Jadi tahapan-tahapan vaksin ataupun obat itu melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang. Ya, jadi ada uji yang harus dilewati, uji preklinis. Enggak, pertanyaan saya tadi apakah akan diganti sebutannya sebagai antivirus, Bu? Memang tidak ada sebutan. Tidak ya, jadi memang bukan antivirus ya? Tidak ada sebutan itu, Mbak. Baik. Kita hanya mengungkapkan di setiap kita memberitahu kepada media bahwa ini berpotensi antivirus dan akan kita lanjutkan untuk uji selanjutnya. Berpotensi antivirus. Bu Eva nggak apa-apa dengan frasa ini? Ya, itu kan harus tetap ada uji ya. Kalau berpotensi itu ya harus ada pembuktian yang memang kan harus ada riset, nggak bisa juga langsung seperti itu. Baik, Pak Syahrizal terakhir begini, ini kan memang baik ada potensinya mungkin, lalu risetnya akan masih panjang. Siapa tahu memang tadi seperti Bu Eva bilang jangan-jangan nanti di ujungnya memang ada efek bagusnya begitu untuk memerangi COVID-19. Tapi pada saat ini yang jelas itu masih base-nya herbal. Bagaimana cara kita memastikan masyarakat untuk tidak langsung percaya begitu saja sehingga memilih untuk menggunakan obat-obatan herbal ini dibanding dengan kemudian datang ke dokter, tes swab secara tepat begitu dan mengikuti tahapan-tahapan penyembuhan untuk COVID-19? Tadi sebetulnya Bu Indi sudah clear ya. Pertama bahwa ini adalah herbal. Herbal kalau dilakukan uji klinis juga nanti jatuhnya adalah fitofarmako, bukan jadi obat ya, ya. Nah yang kedua jadi tadi soal penyebutan ya, tadi Ibu Indi juga udah clear bahwa sebaiknya ini disebut dengan kalung aromaterapi. Ya saya kira itu tidak mengurangi lah manfaat daripada eukaliptus itu sendiri. Nah yang ketiga saya kira masyarakat memang harus dididik. Jangan sampai ini mengkaburkan ya upaya pencegahan kita udah minimal sekali. Ini standar minimal sekali. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu sudah sangat minimal. Jangan itu dikacaukan dengan adanya istilah-istilah antivirus ya. Saya kira kita tempatkan pada purpose ini. Ya. Terakhir Bu Indi, ada yang ingin disampaikan soal penelitian lainnya? Iya, kita akan sampaikan bahwa memang riset ini terus berlanjut, kemudian
semoga akan memberi tambahan-tambahan data ilmiah yang akan memperkuat dari potensi dari eukaliptus ini dalam mengurangi Selain paparan eukaliptus apa lagi Bu COVID-19. yang sedang diriset? Yang diriset banyak, ada beberapa minyak atsiri yang lain, ada cereh wangi, kemudian ada juga beberapa manggis, kemudian ada juga jeruk, ada beberapa jerukan juga seperti itu. Jadi apa yang ada di sekitar kita saja, Mbak, yang mudah dan dapat dimanfaatkan lokal Indonesia. Baik, Bu Indi, Pak Syarizal, dan juga Ibu Eva, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat-sehat terus semuanya.